Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan Lokmin Tribulanan Lintas Sektor triwulan keempat Puskesmas Singkil Utara. Baik, kita mulai dari program gizi. Kita mulai dengan capaian program gizi di Januari sampai dengan Oktober 2020. Di sini yang saya list merah yaitu masih cakupan N per D-nya. N per D-nya masih jauh ya. Di sini kita sampai Oktober, sedangkan ini sudah bulan Desember. Sampai Oktober masih di 51%, ini masih cakupan yang kita kumpulkan. Sedangkan target yang harus dicapai itu di 100%. Kemudian pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil ini kita masih di 78% efektiviannya. Kemudian sedangkan target yang harus dicapai itu 100%. Dan ini pemberian ASI eksklusif juga masih kita di 41%. Sedangkan target yang ingin kita capai sampai dengan Desember 2020 ini di 50%. Jadi ini kita masih ada bumil anemia, harusnya kita 0%, tapi kita masih ada 32% bumil kek, bumil anemia. Kemudian yang bumil kek ini harusnya dia 0% targetnya, tapi kita ada 8% dari total sasaran kita, sasaran ibu hamil. Kemudian bayi yang BGM harusnya dia target kita 0%, kita ada 0,5%. Bisa kita lihat cakupan program gizi dari Januari sampai dengan Oktober di 2020 dari grafiknya. Ini sudah kita sandingkan dengan target yang harus dicapai dan capaian kita. Di sini D per S-nya kita sudah di atas 80%. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti setelah kita rekap di Desember bisa mencapai 100%. Kemudian N per D ini yang tadi yang saya list merah. Kemudian pemberian vitamin A oke, udah 100%. Pemberian tablet tambah darah FE1 pada ibu hamil kita sudah di atas target, alhamdulillah. Kemudian pemberian FE2 sedikit lagi, yang masalahnya kita di pemberian FE3-nya masih rendah sekitar 78%. ASI eksklusif, bumil anemia dan bumil kek masih kita jumpai. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu upaya kita dari Puskesmas untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan gizi balita supaya tidak terjadi balita stunting di kecamatan kita, sehingga menurunkan angka balita stunting terutama khususnya di Kecamatan Singkil Utara. Jadi ini kita melakukan demo PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Jadi di sini kita memberikan porsi untuk ibu hamil yang sesuai, namanya itu 4 bintang. Kemudian ini cara pemberiannya ini sudah kita sosialisasikan kepada kader di desa dan kepada ibu PKK yang merupakan perpanjangan tangan kami dari Puskesmas. Dan alhamdulillah di tahun 2020 setiap desa di Kecamatan Singkil Utara sudah membuat rumah gizi gampung untuk penanganan bumil kek dan balita stunting. Sudah di sini upaya kita salah satu pencegahan supaya tidak ada lagi balita stunting di Kecamatan Singkil Utara. Dimana kita ketahui kemarin di tahun 2019 itu jumlah balita stunting kita ada 189 orang, dan di tahun 2020 setelah kita intervensi balita stunting kita berjumlah kurang lebih sekarang sekitar 59 orang. Kemudian ini program imunisasi Bapak Ibu. Jadi di sini cakupan imunisasi dari Januari sampai dengan Desember ini sudah selesai semua di imunisasi pada bayi, imunisasi dasar lengkap di wilayah Kecamatan Singkil Utara dari Januari sampai dengan Desember 2020 di 7 desa Kecamatan Singkil Utara. Alhamdulillah yang
desa UCI Universal Child Immunization, ada kita 5 desa, yang belum itu desa Gosong Telaga Barat dan Ketapang Indah. Jadi di sini yang masih berat kerja kita, terutama desa Ketapang Indah di sini mungkin karena sasaran kita terlalu banyak, dan di sini kami tidak bisa sebagai kader kesehatan atau pihak puskesmas sendiri yang bekerja. Di sini kami mohon untuk kerjasamanya para Bapak Ibu di lintas sektor, mungkin perlu dukungan. Di sini kami sangat meminta dukungan peran serta semua lintas sektor bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan di tahun 2021 semua desa di Kecamatan Sigli Utara sudah bisa uji semua. Ini cakupan imunisasi tetanus difteri pada ibu hamil. Di sini cakupan kita sudah di atas target ya, di mana target yang dibuat oleh Dinas Kabupaten Kota adalah 95%, sedangkan kita semua ibu hamil yang ada di kecamatan kita semua mendapatkan imunisasi tetanus difteri. Bagus ini cakupannya, jadi tidak ada masalah di cakupan ini. Kita lanjut ke program KIA. Oke, cakupan kunjungan K1 Januari 2020 sampai dengan Oktober. Di sini cakupan K1 kita masih rendah, yaitu daerah Gosong Telaga Utara, Gosong Telaga Timur, dan Gosong Telaga Selatan. Yang lain sudah bagus. Mungkin ini perlu sweeping ya para ibu bidan desanya. Mungkin ini ada yang nggak mau melapor, dan juga mungkin kader-kader desa, kader-kader posyandu, ibu PKK bisa juga membantu pihak puskesmas untuk melakukan sweeping dan melaporkan warganya yang hamil di trimester pertama atau hamil di 3 bulan pertama kehamilan. Kadang mungkin ini masalahnya ada di masih apa ya, mitos kalau hamil di trimester pertama itu tidak boleh dibilang sama yang lain, pamali seperti itu. Jadi kita mohon di sini pada saat inilah kita harus memberikan banyak gizi kepada ibu hamil, memberikan vitamin, asam folat supaya di trimester pertama ini disitulah pembentukan sel-sel saraf. Jadi kalau kita apalagi di trimester pertama ini biasanya ibu-ibu hamil itu banyak muntah, mualnya. Jadi di sini mohon untuk pelaporannya kepada kader desa, kepada ibu PKK, kepada minta bantuan juga kami kepada alim ulama di desa untuk bisa memberikan pencerahan kalau mitos-mitos itu tidak benar yang berlaku di masyarakat. Ini cakupan kunjungan keempat Januari sampai dengan Oktober di 2020. Ini di mana yang masih rendah ini Gosong Telaga Utara sesuai dengan K1 tadi ya. K1 juga di Gosong Utara, ini juga keempat di Gosong Utara. Jadi ini kami mohon juga kepada perangkat desa, kepada Bapak Kepala Desa, Pak Kecil, Ibu PKK-nya, mohon juga untuk bantu kami pihak puskesmas melakukan sweeping di desa. Mohon bantu pelaporannya, dan kami pihak puskesmas juga akan melakukan sweeping di akhir tahun ini di Desember, di bulan ini juga di Desember kami melakukan sweeping supaya ini cakupannya tercapai. Ini paling bagus ini Kampung Baru, di desa Kampung Baru keempatnya sudah memenuhi target.
Baik, ini, cakupan Bumil Resti di Januari sampai dengan Oktober, kita di, setiap desa kita ada Bumil Resti, jumlah Bumil Resti kita 20% dari sasaran. Kalau sasaran kita tahun ini adalah, 310 ibu hamil, satu kecamatan ini berarti kalau 20% sekitar 60 orang di setiap desa, 60 itu dibagi dari setiap desa, ini, cakupan, kita harus di bawah 20% jumlah Bumil Resti. Jadi di sini targetnya Bumil Resti itu dikontrol dengan baik dan dikunjungi. Ini sudah kita melakukan kunjungan semua Bumil Resti yang ada di wilayah kecamatan kita lakukan kunjungan sweeping Bumil Resti. Kita memberikan edukasi kepada ibu hamil yang resti supaya mereka nanti melaporkan atau sering-sering melakukan kontrol ANC ke posyandu, baik itu ke puskesmas atau apabila nanti harus kita lakukan tindakan rujukan dengan cepat kita melakukan tindakan rujukan, di mana sweeping mobilitas ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu di wilayah kecamatan kita khususnya. Kemudian ini cakupan persalinan nakes di Januari sampai dengan Oktober 2020. Ini di mana cakupan persalinan nakes di Gosong Telaga Utara sesuai dengan keempatnya tadi ya, keempatnya juga masih rendah, jadi pertolongan persalinannya juga masih rendah, persalinannya masih rendah. Harusnya pertolongan persalinan nakesnya di sini 80% target. Sedangkan ini cakupannya masih 40%. Mungkin ini masih yang 40% yang melahirkan. Yang 40% lagi belum melahirkan. Masih mungkin di tahun depan yang melahirkannya ya. Jadi ini Gosong Telaga Utara mohon perhatiannya. Alhamdulillah kita 2019 kemarin persalinan 100% ditolong oleh nakes. Mudah-mudahan di tahun 2020 juga seperti itu. Oke, jadi di sini cakupan kunjungan K1, keempat, Bumil Resti dan persalinan oleh nakes Puskesmas Sika Utara sampai dengan Oktober 2020, di mana kunjungan K1 targetnya kita target di atas 80%, sedangkan cakupan kita sudah hampir 90%. Ini satu kecamatan. Tidak pada seperti yang tadi ya, jika dikumpulkan kita sudah mencapai target. Kunjungan keempatnya belum, kunjungan keempat masih di bawah target ya, masih 80%. Kemudian deteksi resiko Bumil Resti kita semua sudah terdeteksi 80%, hampir 100%. Hampir 100% kunjungan Bumil Restinya deteksi resiko, sedangkan sasaran 20%. Kemudian persalinan oleh nakes, cakupan kita sudah di atas 80%, sedangkan targetnya hanya 80%. Oke, di sini kita langsung beralih ke Kesling. Ini Kesling yang di tahun 2020 ini keadaan jamban sehat ini kita dapat datanya per desa di Gosong Telaga Utara yang masih rendah rumah yang memiliki jamban sehat. Di sini masih 60%. Kemudian yang sudah ODF Open Defecation Free kita ada di Telaga Bakti satu desa masih dan akan menuju di tahun 2021 mudah-mudahan bisa kita membuat satu desa lagi ODF yaitu di Gosong Selatan, karena Gosong Telaga Selatan sudah mempunyai septic tank komunal di mereka. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan membuat satu desa lagi ODF. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini juga akan ada menyusul desa-desa lain yang bisa ODF. Itu suatu apresiasi kami kepada Desa Gosong Telaga Selatan yang sudah memfasilitasi masyarakat desa untuk membuat pengusulan agar desa membuat septic tank komunal. Mudah-mudahan desa lain bisa menyusul. Kemudian
yang sudah melakukan pengelolaan sampah hanya 2 desa, yaitu Desa Gosong Telaga Selatan dan, Desa Gosong Telaga Timur. Mudah-mudahan, di tahun 2021 seluruhnya 7 desa sudah melakukan pengelolaan sampah dengan baik, itu harapan kami. Di mana ini data ketersediaan air bersih, di mana yang paling tinggi persentasenya adalah Gosong Telaga Timur, 93%, kemudian ini yang paling rendah yaitu Gosel Barat. Gosong Telaga Barat ini ketersediaan air bersihnya sangat minim, hanya 16% dari total KK yang mempunyai akses air bersih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan masalah untuk diangkat di tahun 2021 untuk pengusulan dari dana desa bagaimana untuk upaya peningkatan kualitas air di rumah tangga. Ini merupakan salah satu upaya puskesmas untuk melakukan pengecekan kunjungan petugas Kesling ke Desa Gosong Telaga Selatan. Ini tadi Gosong Telaga Selatan sudah mempunyai septic tank komunal. Mudah-mudahan di tahun 2021 bisa ODF, dan alhamdulillah mereka difasilitasi oleh Pemda Kabupaten untuk melakukan untuk membuat komunal ini. Mudah-mudahan desa yang lain bisa menyusul di tahun 2021.